Oke, baik. Menarik sekali untuk Who Am I sudah panas. Kita akan panaskan lagi dengan pilihan box kedua. Silakan, Kak Menteri. Nomor 2. Nomor 2. Kita lihat nomor 2. Sportif. Langsung saja mengulik tentang Kak Menteri ini. Apa yang menjadi prioritas program kerja Kak Menteri di bidang olahraga dalam waktu hanya 1,5 tahun ke depan yang juga menjadi kunci kesuksesan masa depan olahraga Indonesia. Alhamdulillah pas kita duduk ini langsung dapat tantangan, yaitu multi event internasional itu baru terjadi 2 tahun ke depan. Jadi ini bulan depan di Mei langsung SEA Games dan lanjut lagi di Agustus September itu Bali. Asian Games dan 2024 Olimpik dan ada lagi event-event dari para atlet atlet disabilitas. Jadi kalau untuk olahraga pasti kita harus menyiapkan seluruh tim kontingen Indonesia ini yang efektif, efisien. Di mana Presiden menginginkan apa yang kita kirim ke multi event itu adalah atlet-atlet yang bisa meraih medali untuk Indonesia dan juga menaikkan peringkat Indonesia. Jadi tidak ingin adanya pemborosan. Gimana panas, Abdur? Silakan. SEA Games di Kamboja. Nah kemudian saya baca berita itu, ada 6 cabur dari kita yang kita tahu SEA Games sebelumnya kita mendulang 39 emas di situ, kemudian terancam untuk tidak bisa ikut nih 6 cabur ini. Nah itu strateginya apa dong biar kita bisa dapat emas yang lebih banyak lagi? Ya, jadi memang kita juga harus akuin dari dini bahwa kita masuk besok SEA Games Kamboja ini memang sudah memiliki tantangan yang langsung ada di depan mata. Yaitu potensi 39 medali emas sudah hilang. Jadi masalahnya ini besok itu game yang lebih banyak Indonesia bisa main itu game yang beregu. Ya. Jadi otomatis atletnya pun bengkak. Gitu. Medalinya 1. Atlet bengkak, medalinya 1. Oke. Jadi memang ekspektasi masyarakat, apalagi kan sekarang ekspektasi masyarakat ini lagi tinggi banget terkait olahraga ya. Jadi ya ini memang harus kita strateginya mau nggak mau harus memperbanyak atletnya karena itu beregu dan potensi emasnya insya Allah minimal masih bisa bertahan. Nah kemudian kalau saya sih sarankan di SEA Games ataupun acara-acara yang lain, ucapan selamatnya tidak perlu pakai fotonya Kak Dito. Enggak kan. Kenapa? Nggak suka? Kenapa? Kan biasanya begitu. Enggak, Mas Abdur bisa lihat ketika saya mimpin organisasi pemuda di Golkar, AMPI, itu setiap bikin spanduk, bikin ucapan tidak ada muka saya. Nah iya. Jadi gitu itu dong. sebelum saya jadi menteri pun saya udah kayak gitu. Ya perspektifnya apa? Kenapa nggak mau pasang foto nggak kayak yang lain gitu? Ya itu kan sebenarnya panggung yang mendapatkan prestasi ya. Jadi harusnya biarkan mereka aja yang kita fokuskan, kita angkat gitu. Oh nggak boleh mencuri. Iya. Silakan Kang Maman dulu, Kang Maman. Meski baru 3 minggu saya menyatakan salut karena Gubernur Bali Koster selalu mengatakan tidak setuju. Timnas sekarang tidak setuju World Beach Games itu. Lalu tiba-tiba dia mengatakan bisa, tetap akan dilanjutkan. Apa yang dibisikkan? Pasti yang saya selalu kedepankan itu semua tuh pasti bisa kita cari ketika kita mau berkoordinasi dan melakukan komunikasi intensif. Jadi pasti semua ada celahnya dan ada titik temunya. Jadi semua itu pasti ada komprominya kan dalam hidup ini. Ya bisikannya itu adalah titik komprominya itu. Oh berarti Pak Erick Thohir kurang kompromi. Bukan begitu. Oh bukan, sorry. Saya kenapa dalam hal kesimpulan ini saya nggak protes ya? Yang kedua. Oke, yang kedua Kang Maman lanjut dulu. Berkaitan dengan bola. Kenal Kurnia Mega kan? Tahu. Mantan kiper kita kan? Iya. Begitu dia sakit, bahkan harus menjual piala, menjual medalinya. Apa yang Anda perbuat sebagai Menpora terhadap nasib-nasib atlet kita di bidang kesejahteraan? Sebenarnya dalam kapasitas Kemenpora itu yang bisa dilakukan adalah sekarang tuh sebenarnya atlet-atlet yang berprestasi itu bisa alih status ke ASN. Minimal itu yang bisa dibebankan kepada negara. Nah tetapi tadi seperti saya bilang yang perlu kita persiapkan jangan sampai ada kejadian seperti itu. Justru atlet-atlet kita ini harus kita perkaya dengan ilmu-ilmu. Nah, pertanyaannya adalah jaminannya seperti apa ketika mereka akan bisa masuk ASN? Ketika pada akhirnya tadi terjadi ya harus menjual harta bendanya kayak gitu. Ya susah juga jawabnya. Susah. Sebelum itu Oke, kan, sebelum sampai ke Pak Menteri kan ada federasinya. Misalnya tadi permasalahannya di sepak bola, ada federasinya juga, artinya harus ada komunikasi PSSI, itu. gitu, Dalam hal ini negara mungkin bisa bertanya, kenapa anggota lu, kenapa atlet lu bisa sampai mengalami hal seperti itu? Apa yang sudah diperbuat oleh kalian? Kalian perlu bantuan apa dari Kemenpora?
Sehingga ada komunikasi, tidak saling melangkahi juga. Oke, Jadi, tepuk tangan buat Kak Jubir. iya. Enggak, betul. Karena biasanya alih status menjadi ASN itu biasanya yang dia sudah tidak jadi atlet. Tidak jadi atlet lagi kan. Nah, sekarang sih, Dur, permasalahannya yang dialami Kurnia Mega itu dia jatuh sakit di saat dia lagi aktif-aktifnya. Jadi itulah yang mungkin agak sulit. Maksudnya kalau mau jadi status ASN juga beliaunya sudah tidak bisa kerja, memang lagi sakit gitu. Kondisi fisiknya ya, Iya, tidak iya. mumpuni. Oke, itu mungkin bisa jadi catatan ya buat Kak Menteri. Semoga itu bisa ada solusi ke depannya. Ya, di Q&A ini tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan, tapi cari solusi juga. Oke, tepuk tangan dong buat Q&A. Langsung saja, box nomor berapa kali ini? Oh, 8. Oh ya. Nomor 8. Politik zaman now. Oke, ke Kak Rehan terlebih dahulu, silakan. Ya, biasa di partai kan selalu ada komunikasi biasanya itu, Kak Dito. Siap. Apakah komunikasi di belakang atau dalam pengambilan kebijakan di kementerian? Nah kira-kira Mas Dito bisa nggak kira-kira ngatasi persoalan-persoalan itu nanti? Ya pastilah. Sebenarnya dengan kita sekarang di kementerian dan dengan adanya dukungan partai itu sebenarnya bisa lebih dengan sinergitas yang positif itu kan justru bisa banyak memuluskan goal-goal dari tujuan dan juga program-program kementerian ya. Karena kan seperti tadi saya bilang ya kepala daerah itu kan semuanya partai. Terus di legislatif semuanya partai. Jadi kan otomatis kita ketika ada program, kita mau program itu turun ke daerah, ya kita harus ada dukungan secara secara budaya itu dari partai. Dan juga untuk menggolkan misalnya aturan-aturan undang-undang di legislatif juga dari partai juga harus didukung. Jadi ya menurut saya itu sebenarnya bisa menjadi ekosistem yang positif. Menuju Indonesia Emas 2045, apa yang Kak Menteri dan tim Kemenpora lakukan untuk mendorong prestasi RI di dalam bidang olahraga di tingkat dunia? Wah, ini baru. Jadi pertama yang fundamental kita lakukan itu mungkin udah ada yang baca di media bahwa ini kita dalam proses formulasi dan menggodok untuk LPDP sektor olahraga. Bidang olahraga. Jadi ini tujuannya tuh ada dua, yaitu untuk atlet dan juga untuk manajer olahraganya. Jadi kita ingin anak-anak yang dari SD ini mereka tuh belajarnya penting, tapi mereka udah tidak usah takut ketika mereka fokus di dunia pelatihan atlet ini, mereka akan kesusahan di kuliahnya. Oh iya benar. Jadi ketika udah ada fokus ini, dan kan kalau yang program LPDP itu kan kita tidak terbatas. Iya. Mau sekolah di Harvard bisa, Iya, Oxford benar, bisa. Jadi benar. sampai berapapun biayanya tuh udah ditanggung negara. Jadi ini akan secara SDM atletnya bisa fokus pelatihan dan juga nantinya kalau memang keterima di universitas yang bagus, masa depannya juga lebih terjamin. Amin. Masalah e-sport Indonesia. E-sport Indonesia itu kan kemudian mereka bikin federasinya kan. Iya, Tapi PBSI. isinya kayaknya orang-orang tua yang nggak pernah main e-sport. Itu gimana Mas Menteri melihat itu tuh? Nggak usah ngelirik ke saya kalau bilang tua. Oke, Tapi kan mereka mau belajar dan mereka pasti di dunia cyber kan. Jadi Politis cocok lah. jawabannya. oke, tepuk tangan. Kepala bin ya.